Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum semua, Anda semua diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Amin. Ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya orang yang gemar datang kepada kuburan orang-orang soleh? Ada apa di sana? Apalagi menjelang Ramadan ini ya, ziarah wali lima, ziarah wali Madura dan lain sebagainya. Apa sebenarnya? Selain memang ziarah tadi sudah jelas seperti yang saya pernah mengurai pada edisi-edisi sebelumnya, tetapi ada hal yang sebenarnya menjadi motivasi bagi warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok gemar untuk berdoa di dekat orang-orang saleh? Pertama adalah sebagian ulama mengatakan wa min ijabati du'a inda maqbaratis salihin, termasuk cara yang ampuh agar doa kita diijabahi oleh Allah adalah berdoa di dekat orang soleh, apalagi berdoa di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian bukan berarti meminta kepada orang-orang soleh itu, bukan berarti meminta kepada Nabi, tetapi dalam rangka bertawassul melalui orang soleh itu, sehingga apa yang diinginkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini mayoritas ulama sepakat bahwa bertawassul itu menjadi media yang legal dalam pandangan agama dalam rangka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi ngajarin, Allahumma inni atawassalu binabiyyika. Kemudian ada orang datang kepada Nabi, diajarin doa tawassul oleh Nabi. Nabiullah Adam juga bertawassul kepada Nabi Muhammad agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak praktek-praktek tawassul yang dilakukan oleh Nabi atau yang dimaksud oleh Nabi Adam, atau contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena secara prinsip agama ada nas yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau kita datang kepada makbarah, bukan minta kepada orang yang ada di alam kubur itu. Orang yang ada di alam kubur karena orang soleh dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang soleh itu dijadikan sebagai media agar doa kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga daunnya ulama, wa min ijabati du'a, termasuk salah satu langkah tip agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah juga menyampaikan, kalau memang yang penting, kata Ibnu Taimiyah, itu enggak menyembah kepada manusia. Kalau menjadikan Rasul, menjadikan orang-orang saleh termasuk dalam, ya itu sebagai wasilah saja sampainya doa, maka Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan. Ulama 4 madhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya memperbolehkan yang namanya tawassul.
Maka silahkan Anda warga Ahlussunnah wal Jamaah datang ke kuburan, berdoa, tawassul kepada orang-orang yang saleh itu, kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tujuannya ke kuburan itu tawassul, ya tidak masalah. Ya, walaupun hakikatnya tawassul tidak mesti di kuburan, di rumah, ya, di masjid, di mana kita waktu senggang tawassul melalui orang-orang soleh, para nabi dan seterusnya, itu tidak masalah. Dari sini saudara-saudara yang berbahagia, silahkan kita berbeda, tidak masalah. Tapi jangan sampai saling caci, saling tahdzir antara satu dengan yang lainnya. Yang mau datang ke kuburan, ya, menjadikan para wali itu sebagai wasilah, monggo, ada dasar hukumnya. Yang tidak mau juga tidak masalah, karena juga tidak dilarang oleh agama. Artinya apa? Nggak mau ya tidak masalah, agama nggak melarang. Nah begitu. Yang agama melarang itu kalau kita sampai mentahdzir atau mengklaim orang lain begini begitu dan lain sebagainya, ini yang tidak boleh. Jadi mari kita budayakan adab, dikedepankan sehingga hidup di Indonesia walaupun berbeda tetap kita berdamai. Pada intinya adalah sekali lagi berdoa di dekat kuburan sepanjang itu meminta kepada Allah dan menjadikan wali-wali Allah itu sebagai sarana, sebagai media untuk sampainya doa, maka wasilah seperti ini tidak dilarang di dalam agama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.